Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita pada bab yang ketiga, yaitu adalah iman kepada malaikat. Nah, silakan sambil menyimak video ini kalian bisa memperhatikan dan menyimak pada LKS kalian, yaitu pada halaman sebentar. Silahkan dibuka LKS kalian, Aqidah Akhlak halaman 32. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, apa sebenarnya malaikat itu? Siapakah malaikat itu? Nah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi, malaikat itu terbuat atau diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Jadi, diingat anak-anak, malaikat itu sekalipun dia tidak akan pernah melanggar perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah. Malaikat adalah makhluk gaib, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba oleh panca indera manusia. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar apa yang dikatakan, apa yang malaikat bicarakan, tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan adanya malaikat. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, artinya tidak ada malaikat yang berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada yang perempuan. Malaikat memiliki akal, akan tetapi malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu punya akal dan pikiran, tetapi malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan. Malaikat juga tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu tidak makan dan minum. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi malaikat itu pada intinya tidak mempunyai keinginan. Jadi malaikat itu selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah mengingkari atau tidak pernah mendustai perintah Allah. Jadi sebenarnya kalau dibilang sempurna dan tidak sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Manusia itu kedudukannya bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kalau kita berbuat baik, kalau akhlak kita baik. Karena apa? Malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan kita manusia itu memiliki akal dan pikiran dan juga nafsu. Akan tetapi kalau malaikat itu hanya
memiliki akal dan pikiran saja, tetapi malaikat tidak memiliki nafsu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang nama malaikat dan tugasnya. Jadi malaikat itu berjumlah berapa? Ada 10. Jadi jumlah malaikat itu yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10. Apakah ada banyak? Banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Nah, untuk yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Terus yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas menyampaikan rizki. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan hujan, berkaitan dengan tumbuhan, menumbuhkan tumbuhan, memberikan kesuburan tumbuhan, itu adalah tugas dari malaikat Mikail. Terus yang ketiga adalah malaikat, ini ya, geser dulu. Ini mohon maaf ya, ini laptopnya agak error ini. Yang ketiga adalah malaikat mungkar. Nah, di sini kalau kalian sering mendengarkan adalah mungkar dan nakir. Nah, kalau malaikat mungkar adalah bertugas memeriksa amal manusia, bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Terus ada lagi yang nakir, menanyai manusia di alam kubur juga sama. Nanti di alam kubur itu ada 2 malaikat yang bertugas untuk menanyai amal kita, yaitu mungkar dan nakir. Jadi sewaktu orang yang meninggal dimasukkan ke dalam kubur, nanti ada 2 malaikat yang datang, yaitu adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Yang bertugas menanyai di alam kubur adalah 2 malaikat itu. Terus yang berikutnya adalah malaikat yang membawa buku catatan. Oh, di sini terbalik ya, terbalik. Yang kelima ini adalah malaikat Israel. Nah, kalau di buku kalian itu tidak sama. Yang kelima adalah malaikat Israel, bertugas untuk apa? Malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabutnya nyawa. Itu adalah tugas dari malaikat Israel. Terus yang keenam adalah malaikat Israfil. Nah, ini adalah malaikat yang pada hari kiamat nanti yang akan meniup sangkakala. Sangkakala itu adalah trompet yang akan ditiup yang menandakan bahwa hari kiamat sudah datang. Terus yang berikutnya adalah malaikat yang ke-7 adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, ini yang membawa buku catatan. Yang membawa buku catatan manusia itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Kalau malaikat Raqib itu adalah mencatat amal yang baik. Amal yang baik itu adalah tugas dari malaikat
Raqib contohnya kalau di gambar ini adalah pada waktu kita belajar, pada waktu kita mengaji, itu adalah dicatat oleh malaikat Raqib. Kalau kita melaksanakan atau mengerjakan sesuatu yang jelek, itu akan dicatat oleh malaikat Atid, yaitu bertugas mencatat amal yang jelek. Nah, ada lagi malaikat yang sangat kita takuti. Nah, malaikat yang sangat kita takuti adalah malaikat Malek. Siapa malaikat Malek? Yaitu malaikat yang tugasnya menjaga neraka. Yang terakhir, malaikat yang paling kita suka dengan wajahnya yang berseri-seri, dengan wajahnya yang indah, dengan wajahnya yang sejuk, itu adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga surga. Ini adalah malaikat yang menjaga surga. Nah, sekarang hikmah apa yang dapat kita ambil dari iman kepada malaikat? Dengan kita mengetahui malaikat dan tugasnya, kita harus mengetahui bagaimana hikmahnya, bagaimana manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu dicatat oleh malaikat. Allah itu mengetahui apapun yang kita kerjakan. Makanya setelah mempelajari hari ini, kita akan menambah ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menambah semangat untuk berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan. Karena sekecil apapun kejelekan kita nanti akan dicatat oleh malaikat dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah disiplin dan ketaatan malaikat dapat dipraktikkan dalam segala perbuatan dan perkataan. Jadi malaikat itu tidak pernah mendustai Allah, tidak pernah mengingkari perintah Allah. Maka dari itu kita bisa mencontoh dari sifat malaikat. Yang keempat adalah mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah, sehingga membuat kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Jadi Allah itu mencintai makhluknya itu tidak pernah pilih kasih, tidak pernah membeda-bedakan. Semuanya makhluk Allah itu akan diberikan kasih sayang. Yang terakhir adalah terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Dengan kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita akan menjadi hamba yang dijauhkan dari gangguan setan. Nah, untuk sifat-sifat malaikat nanti silahkan kalian baca, kalian lanjutkan dibaca di LKS kalian halaman 33. Halaman 33 itu ya. Nanti silahkan dibaca 33 sifat malaikat, dan yang C halaman 33C dan D itu nanti silahkan dibaca dan digaris bawah ya anak-anak ya. Untuk kata-kata yang penting pada LKS kalian nanti silahkan diberi tanda di garis bawah. Sekian ya anak-anak, semoga pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan
keimanan dan meningkatkan keimanan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Oh ya anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video silahkan absen di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.